Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pada teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa doa bersama selesai. Habis doa bersama alhamdulillah ini hari tinggal ngopi-ngopi santai yang insya Allah nanti ya sambil bahas tentang ilmu apa yang sudah dipelajari, silakan dikonsultasikan, silakan ditanyakan juga pengalaman-pengalaman yang sudah dalam perjalanan spiritual melaksanakan kemarin yang sudah ijazah itu bagaimana. Mumpung lagi ketemu ya bisa dipertanyakan. Kemarin kan ijazah sholawat mukhotob, juga ijazah masalah hasbunallah yang untuk membuka mata batin. Kalau sholawat mukhotob itu memang multi, bisa untuk apa saja sebenarnya, bisa untuk hajat, untuk termasuk tolak bangsa black magic itu kuat kalau sholawat mukhotob. Intinya dasar-dasar tentang mengamalkan ilmu hikmah. Mengamalkan ilmu hikmah itu jangan terlalu berambisi, ya jangan terlalu berambisi. Ngeslow lillahi ta'ala yang namanya ikhlas. Cara hitungan juga tidak boleh tergesa-gesa. Misalkan hitungan 1000 atau 500 atau 100 ya jangan tergesa-gesa, dinikmati aja, dihayati, tentu hasilnya juga bagus. Jangan tergesa-gesa. Terus hati juga dihilangkan dari rasa-rasa ambisi cepat berhasil, itu jangan, tidak boleh. Ilmu hikmah pokoknya lillahi ta'ala aja, menjalankan dengan tulus, ikhlas karena Allah, itu nanti yang malah mudah hasilnya atau tercapainya hasil daripada ilmu tersebut itu mudah didapat. Silakan kalau ada yang mau dikonsultasikan masalah sholawat atau masalah apa dalam perjalanan kemarin yang baru di Riyadhoi. Ini kemarin pada di Riyadhoi semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Maksudnya kan ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan, mumpung ketemu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Pak Yai sehubungan dengan sholawat mukhotob. Banyak sekali teman saya yang bertanya kepada saya, tapi saya masih bingung karena nggak semua tahu jawabannya. Ada salah satu teman saya yang mengatakan apakah mampu untuk kira-kira waktu lagi hujan lebat tiba-tiba jadi nggak lebat gitu Pak Yai. Mohon penjelasannya Pak Yai. Ya, sholawat mukhotob sebenarnya secara umum itu kayak kemarin saya sampaikan untuk hajat apa saja. Cuma memang ada kaifiah khusus untuk hajat tertentu. Contohnya misalkan untuk menetralkan suatu tempat ini. Tempat itu diputari dengan banyak selawat. Putari terus sampai 7 kali. Itu untuk menetralisir suatu tempat dari energi negatif. Tapi arahnya jangan ke kanan ke kiri seperti orang tawaf. Atau misalkan nggak seperti itu. Ya diriyadhoi tempat itu dengan cara sholat hajat langsung pada sholat niat untuk menetralisir tempat di situ yang banyak negatifnya. Niatnya seperti itu, dengan niat
untuk menghilangkan sesuatu yang negatif. Harus ada niat, jadi nanti energi atau berkah daripada sholawat itu aplikasinya kerjanya lewat niat kita, tujuan kita untuk apa. Seperti juga untuk jadi pawang hujan lah, untuk cara jadi pawang hujan dengan sholawat itu bagaimana, itu sering malah saya gunakan. Jadi ada memang beberapa ilmu yang untuk nerang, untuk termasuk ayat kursi, surat tabat, termasuk ini sholawat mukhotob bisa untuk nerang, tapi dengan cara yang bagus, dengan cara yang bagus. Sampean wudu dhisik ya, wudu dulu, setelah wudu tawasul kepada Rasul Muhammad SAW, terus kepada Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, terus kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu 4 itu yang pokok. Setelah itu mohon niat atau mohon kepada Allah, menjaluk disingkirkan masalah hujan. Jangan menolak hujan. Hujan itu rahmat, jangan ditolak. Tunggu kesalahan sama Allah jangan ditolak. Masalah hujan itu rahmat, paling minta disingkirkan aja dari lokasi kita. Niatkan misalkan ini lokasi Wangon, ya, disingkirkan dari area Wangon, ditentukan, dialihkan, ditentukan. Mohon disingkirkan hujan ini ya Allah dengan barokahnya sholawat dari wilayah Wangon. Lalu kita baca sholawat dengan khusyuk. Baca sholawat dengan khusyuk, menghadap kiblat, khusyuk. Syukur ya bisa wudu, enggak ya misalkan terpaksa lagi di jalan, waduh ini mau hujan, misalnya lagi di jalan ini yang sulit, enggak wudu enggak apa-apa, penting duduk dengan bagus, mohon sama Allah berkahnya sholat, minta disingkirkan masalah hujan tersebut. Itu cara yang bagus. Kalau sudah menyatu nanti, kalau sudah menyatu dengan jalan aja enggak apa-apa. Misalkan teman-teman, aduh ini mau hujan ini ya Allah, mohon disingkirkan hujan ini ya Allah, supaya sampai rumah jangan sampai kehujanan. Sambil jalan kita sholawat, tapi sampai ke hati. Kalau jalan kalau sambil berjalan itu harus bacanya jangan di mulut saja, harus sampai ke hati. Itu nanti kalau sudah menyatu bisa dengan jalan. Kalau belum ya baca yang khusyuk, bisanya dengan duduk ya pakai duduk sila, mohon sama Allah disingkirkan hujan. Ukurannya berapa? Nih ukurannya berapa? Ukurannya ikuti nurani batin. Jadi nggak harus 1000 kayak orang wiridan itu, nggak harus 1000, harus 5000 enggak. Misalkan sampai baru baca 100 atau baru hati kau merasa cukup, ya sudah. Ini sing jarang dipahami nih, butuh 1000, 2000. Kalau untuk proses pengobatan atau permohonan sesuatu yang sifatnya mendadak kayak itu, mengikuti alur batin untuk menolong orang, bocah nangis, baik murah ada anak sing lagi nangis baik, ping 1000 ya kebanyakan, ikuti alur batin. Ping 7 atau ping 11 tiupkan wajah misalkan anak lagi murah. Itu sholawat itu luar biasa fungsinya. Banyak kegunaan. Di samping ya bagus-bagusnya atau sebaik-baik umat Rasul ya orang yang paling banyak membaca sholawat, kita niati ibadah saja, itu sholawat mukhotob. Termasuk juga untuk penolak sihir kuat, itu sholawat mukhotob. Yang penting istiqomah. Ahli sholat mukhotob disantet, disihir itu dilindungi sama Allah, tidak nyampe. Bukan kita sakti, tapi memang terlindungi dari hal-hal yang seperti itu. Itu sholawat mukhotob. Sebenarnya waktu kalau paham maknanya atau artinya itu kan kata-kata adrikni itu artinya kan tolonglah saya, adrikni tolonglah. Hajat itu digentegaken, diniatkan di situ itu. Kalau nggak paham ya dari awal aja diniati, mau baca sholawat diniati untuk apa atau mohon apa, ya gitu cukup. Ya. Cukup ya. Ya.
Nun sore Pak Kiai pada matur. Ya. Kalau ini kan sama dijazai. Ya, tapi niku nopo engkang ya membuka mata batin untuk yang lebih mudah caranya seperti apa, bagaimana. Itu masalah buka mata batin itu banyak banget yang di dalam komen kemarin juga waktu saya ijazahkan itu pakai hasbunallah, itu sebenarnya cara itu juga mudah. Nggak harus puasa sebenarnya, yang pakai hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali, terus ada tambahannya ayat itu ayatnya kan subhanallah mimma illa ma'alam ta'ala innaka antal alimul hakim, sama ada ayat asmaul husnanya sedikit. Tapi itu ya ada yang mengatakan terlalu panjang, ya oke, itu terlalu panjang, boleh simple, ada memang yang simple. Tapi riyadhahnya biasanya kalau yang simpel, riyadhahnya berat. Itu luar biasa hasilnya. Itu pakai asma ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Wirid khususnya itu minimal 1000 kali. Wirid khususnya setelah sholat hajat. Setelah sholat hajat malam, sholat hajat, wirid ya. Enggak boleh cepat-cepat. Itu puasa Pak Kiai. Puasa. Puasanya berapa? 7 hari. 7 hari. 7 hari. Setiap malamnya? Setiap malam yang khusus, wirid khusus itu 1000 kali. Ya batin, enggak boleh cepat-cepat. Jadi dihayati ya batin. Terucap, enggak boleh dibaca dalam hati. Walaupun hanya kemerosok saja. Ya batin. Nanti energinya cara apakah itu bisa mengumpulkan energi dalam, tenaga dalam itu kalau mengucap diucap. Berarti setiap munajat permohonan itu harus diucapkan ya Bu? Oke. Enggak semua. Enggak semua. Kalau zikir-zikir yang sifatnya zikir hikmah, zikir lagi dalam proses pemasukan, iya, itu bagusnya diucapkan. Dalam proses pemasukan, karena ada efek nanti aura atau aura yang kita ucapkan itu ada efeknya untuk sekitar maupun ada efeknya. Ya batin, ya batin, ya batin. Nah, yang di luar nih, yang di luar hitungan 1000 itu, kalau diusahakan ya, diusahakan siang malam wiridannya itu aja. Wiridan yang lain prai dulu. Selama proses 7 hari. Wais karo mlaku karo ngapa suwe. Walaupun yang lain itu bisa dibatin, wiridannya bisa dalam hati, terus itu aja. Itu hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa untuk membuka batin. Wiridan yang lain try dulu, khusus wiridan itu. Nah, puasanya menghindari sesuatu yang banyak ruhnya, yang ada ruhnya. Contohnya telur asalnya ada ruh, ayam itu jelas, maksudnya telur, susu yang keluar dari ruh pun tidak boleh. Terasi berarti vegetarian rasanya. Nah, itu cuma 1 minggu, tidak apa-apa. Itu bukan ini aja, nanti yang melihat bisa nyata. Saya melihat kucing jalan gitu. Nah, cara latihan mentalnya itu yang perlu. Namanya mata batin itu enggak semata-mata langsung pedonong, itu enggak, harus dilatih mentalnya. Mau ngepas nasinya loh, atau gelombang. Karena memang ada gelombang di dalam diri kita, ada gelombangnya. Sehingga harus dipas. Nah, oleh ngepasnya caranya untuk meditasi itu. Meditasi berusaha belajar melupakan urusan duniawi lah sementara. Urusan dunia lupakan semua. Nah, ingat itu wiridan itu aja, lafal itu aja, ya Pak. Itu pada lagi ngepasna gelombang, sinyal. Untuk memulainya itu puasa hari apa tuh Pak ya? Selasa. Sebaiknya hari Selasa atau Minggu. Selasa atau Minggu. Tiap malam sholat hajat. Nah, kalau nggak boleh putus, kalau ingin cepat langsung wirid yang malam hari itu cari tempat yang sepi,
itu nanti cepat. Jadi nggak krungu ramen-ramen anak kecil, nggak krungu suara-suara orang sehingga makin mengganggu, masuk ke pikiran langsung masuk ke sini mengganggu. Cari tempat yang sepi itu cepat jadinya. Terus harus mentalnya siap, nggak boleh di sini. Oh jangan sih menakutkan lah yang nggak usah kayak gitu. Wes sumeweh lillahi ta'ala, apapun yang terjadi pasrahlah. Cuman kalau di alam bebas di luar sana itu wajib membungkus diri, yang namanya ilmu bungkus, pagar gaib. Ya pakai ayat kursi lah, minimal pakai ayat kursi. Berapa kali ya? Berapa kali itu nanti lihat sikon. Kalau sikonnya di situ kok kita curiga di situ angker atau wingit, ya paling tidak sampai 41 kali. Kalau biasa-biasa ya untuk keamanan aja biar kita nggak terganggu dari binatang, itu termasuk binatang ya. Ayat kursi untuk benteng dari binatang buas, dari ular. Misalkan kita di alam liar kan kadang-kadang ada ular, ini ular beneran apa ular jadi-jadian kan akhirnya ragu-ragu. Itu bisa untuk nolak hisor itu benteng atau bungkus. Semakin kalau orang di hutan semakin lama, misalkan sudah 3 hari atau 7 hari, hisor itu atau benteng itu semakin kuat. Kalau baru sehari itu belum kuat, walaupun baru bikin, belum, semakin kita meditasinya kuat, hisornya bikinan kita juga semakin kuat, bungkusnya itu semakin, cara ada ulang muntal pun enggak bisa, ular gede, ular besar enggak bisa, bentengnya makin kuat. Berarti nuwun sewu niku menawi badhe lampahi tapalados niku kan pun pagar Pak, berarti satu tempat niku selama melaksanakan tiada itu. Ya enggak, besoknya bikin lagi. Oh, itu enggak sekali jadi bikinnya. Berulang kali setiap malam bikin pagarnya. Kalau di luar kan kita cari tempat yang nyaman lah, belum tentu satu tempat. Kalau mau ke tempat itu baru lagi ya kita bikin lagi. Bikin lingkaran lah, baca kursi tapi bikin lingkaran. Arah balik jam. Garis misalkan ini paku ya. Bacakan lagi ini kan 7 kali. Kalau mampu tahan nafas 7 kali, tahan nafas. Enggak mampu ya setiap 1 kalinya tahan nafas. Itu lebih energinya lebih bagus. Nanti sebulkan, diputarkan. Yang mana lebar, lebih bagus yang agak lebar. Jadi misalkan jarak kalau kena meter misalkan ya, garis tengah kalau kena meter atau 2 meter. 1 kali putaran berarti ya 1 kali lapis. 3 kali putaran berarti 3 lapis bentengnya. Itu kita tenang. Ada ular, ada demit, ada apapun tidak tembus, tidak masuk, tidak bisa masuk. Jadi nggak demit toh, termasuk hewan-hewan buas pun kita terlindungi. Jadi bisa khusyuk, bisa nyaman. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian besok disambung lagi kalau ada yang bisa dipertanyakan lagi, mumpung ya ada kesempatan lah, masih muda, masih ya kejar ilmu lah, kejar ilmu. Orang bayar iki ilmu yang penting dilaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga teman-teman yang di sana, insya Allah ya bisa mengamalkan. Rekan-rekan yang dengar masalah ini sudah mengamalkan apa itu hizib, mengamalkan sholat mukhotob, hasbunallah, atau kalau yang mau berlatih masalah ilmu batin, kalau tidak pakai hasbunallah seperti saya sampaikan tadi, bisa pakai ya batin. Syaratnya itu 7 hari puasa, malam hari setelah sholat hajat itu dibaca 1000 kali. Itu dalam proses 7 hari 7 malam ini diperbanyak baca asma ya batin atau ya batinu, nggak boleh tergesa-gesa.
sambil belajar membaca ya batin di dalam khalwat, tempat yang sepi. Khalwat itu menyendiri, tempat yang sepi. Bakar wewangian juga bagus, tidak juga ada masalah. Saya kira sekian dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.